pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami berkumpul beribadah bersama-sama, mau memuji, menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan kami mohon kekuatan dan kemampuan untuk dapat memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Kau pimpin kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Baik musisi tidak ngantuk, kami semuanya Tuhan bisa berjalan dengan baik, dengan benar. Konsentrasi, fokus kepada kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan kami mohon kekuatan dan kemampuan untuk terarah kepada kebenaran ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Salam berbesar dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama puji. Puji Bapa. Damai serang bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita perhatikan firman Tuhan dengan seksama, agar firman Tuhan ini mempunyai kualitas di dalam kehidupan kita, untuk mengangkat derajat dan martabat di dalam hidup kita lebih tinggi daripada yang ada di dalam dunia ini. Kenapa demikian? Karena firman ini harus mengalahkan dunia. Kebenaran ini harus mengalahkan yaitu dunia. Sebab apa? Sebab dunia ini menuju ke dalam kegelapan. Dunia ini menuju ke dalam dosa dan pelanggaran. Tetapi firman Tuhan ini mengarahkan, membimbing, membawa setiap orang yang mau mendengarkan dengan baik, dengan benar, maka akan menjadi benar. Dan oleh sebab itu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan benar, konsen, fokus, memusatkan diri dengan kebenaran, maka kita akan jadi benar. Karena apa? Karena kebenaran. Jadi kalau kebenaran ini kita betul-betul kita pelajari, kita pahami dan kita mengerti, maka kita menjadi satu, yaitu kehidupan yang benar dan hidup di dalam kebenarannya. Nah, itu sebabnya penting, ya, penting. Mau keluar dulu karo waktu, nanti gak berani waktu kamu, nanti keluar dulu, selesaikan waktunya, baru masuk. Baik, ya, kita baca firman Tuhan untuk mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kita angkat Roma pasal 5 ayatnya ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 ini berbunyi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, jadi ayat ini kebenaran. Ayat ini menunjuk atau menuju kepada kebenaran. Kebenaran yaitu Allah itu sendiri, kebenaran di dalam Yesus Kristus. Jadi kebenaran yang hakiki, kebenaran yang esensi, kebenaran yang betul-betul benar dan benar-benar,
yaitu adalah kebenaran yang dari Yesus. Dari Yesus Kristus itu adalah esensial. Dari Yesus Kristus itu adalah yang final. Jadi tidak ada ya tandingannya, final and banding. Jadi tidak ada bandingannya, tidak ada lawannya. Kebenarannya dari Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau kita mempelajari kebenarannya dari Yesus Kristus itu adalah benar, ya tidak ada tandingannya, benar and banding, tidak ada bandingannya, maka di sini kebenaran itu ya tidak bisa terkalahkan. Jadi kalau di sini orang ahli hukum biasanya semua kebenarannya masing-masing. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ketika ada acara di televisi yang membicarakan soal hukuman ya, maka masing-masing di sini baik itu lawyer maupun ya jaksa itu mengangkat kebenaran masing-masing. Kebenaran yang berdasarkan yaitu analisis metodologi, yang kebenaran yang berdasarkan penelitian masing-masing ya, sehingga di sini akan menemukan suatu kebenaran yang hakiki. Di mana kebenarannya? Hakim. Jadi ketika di sini ada orang argumentasi tentang hukum, maka kebenarannya adalah di hakim. Itu final and banding. Jadi tidak ada di sini yang mengalahkan lagi, tidak ada di sini yang membenarkan lagi ketika di sini sudah masuk ke hakim atau vonis. Nah, demikian pula di dalam Alkitab ini banyak argumen-argumen dan perdebatan-perdebatan tentang ayat, sehingga di sini akan mengangkat kebenaran masing-masing, ya. Nah, kebenaran masing-masing ini diuji di dalam apa? Di dalam kanonisasi. Di dalam kanonisasi ini akan yaitu memutuskan, karena berdasarkan kanonisasi ini ya, ini pertimbangannya ya para ahli-ahli dalam Alkitab, sehingga menemukan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang esensi. Nah, Rasul Paulus di sini mengangkat kebenaran ini dan memutuskan. Itu apa? Mengangkat dan memutuskan kebenaran ini bahwa ya Yesus Kristus adalah kebenaran. Kebenarannya bahwa di sini mati di kayu salib. Kebenarannya karena mati di kayu salib, maka di sini untuk pembenaran. Jadi ini judulnya pembenaran. Jadi pembenaran dan kebenaran ya Yesus Kristus yang telah dihukum mati di kayu salib ini, yaitu merupakan satu pembenaran dan kebenaran yang diangkat oleh rasul-rasul dan disetujui oleh semua para ahli-ahli di dalam teologi, yaitu di bidang ya teologis. Nah, dengan demikian mengambil keputusan bahwa Yesus Kristus adalah merupakan satu bentuk ya objek kebenaran bahwa Yesus adalah mati di kayu salib, sehingga Yesus Kristus ini adalah menjadi kebenarannya yaitu bagi orang Kristen, menjadi kebenarannya bagi umat yang percaya kepada Yesus. Nah, dengan demikian maka bagi mereka semua yang sudah percaya, maka mereka dibenarkan. Jadi orang-orang Kristen ini sudah dibenarkan untuk memiliki kebenaran iman, ya, kebenaran keyakinan. Nah, karena itu di sini dampak daripada kebenaran dan keyakinan iman itu akan mengangkat derajat orang-orang Kristen itu menjadi benar.
ya menjadi lebih baik daripada yang tidak baik. Ya, saya nggak ngomong lebih baik daripada yang lainnya, lebih baik daripada yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu di sini penting ya kita harus mempelajari Alkitab secara utuh, secara benar, bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib itu bagi kebenaran, untuk membenarkan, yaitu orang-orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan, ya sesuai dengan rencananya untuk yang menyelamatkan dia, untuk diselamatkan. Jadi keselamatan itu bukan sesuatu yang mudah, keselamatan itu bukan sesuatu yang remeh, tetapi keselamatan itu merupakan suatu anugerah yang besar. Jadi kalau orang yang diselamatkan, orang yang diampuni dosanya dari dosa dan kesalahan, dari pelanggaran, ya ini sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sungguh luar biasa. Kenapa? Seharusnya dihukum, seharusnya masuk penjara. Tetapi di sini Yesus memberikan ampun, memberikan pengampunan, memberikan amnesti kepada orang-orang yang berdosa ini, yang untuk bisa mereka semuanya hidup di dalam kebenarannya dan hidup di dalam yaitu kekudusannya. Nah, dengan demikian maka firman Tuhan ini menjelaskan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan, kata menunjukkan kasih-Nya ini adalah merupakan satu sifat, sifat untuk menunjukkan kasih-Nya ini adalah sifat yang boleh dikatakan di sini yang pasti, sifat yang pasti dan yakin dan meyakinkan. Jadi sifat Yesus itu adalah meyakinkan. Jadi narasi yang dibangun oleh Yesus Kristus itu bukan narasi, tetapi yaitu keyakinan, pernyataan, pernyataan yang sungguh-sungguh yang disampaikan kepada setiap orang yang percaya bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Jadi kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa ini adalah melibatkan orang Kristen. Saya nggak melibatkan orang yang bukan Kristen, karena itu adalah punya urusan masing-masing dan itu punya hak masing-masing. Tetapi di dalam Yesus Kristus, di dalam Allah kita ini, bahwa kebenarannya itu di dalam kematian Yesus. Jadi kematian Yesus Kristus itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu benar adanya. Allah mempunyai satu program besar di dalam dunia ini untuk mengorbankan, yaitu Yesus Kristus sebagai anak yang tunggal, dan barang siapa yang berkenan kepadanya, dia akan menerima ganjaran, yaitu keselamatan. Barang siapa yang berkenan kepada Yesus Kristus, dia akan menerima anugerah kehidupan yang kekal. Ini yang sangat penting. Jadi kehidupan yang kekal ini tidak bisa dibeli, kehidupan yang kekal ini tidak bisa diminta. Kehidupan yang kekal ini anugerah, pemberian cuma-cuma, dikasih, diberi. Ini surprise. Tidak menyangka kalau yang dulu kita ini orang yang berdosa yang harus dihukum, tetapi saat ini kita menerima anugerah kebenaran dan kita masuk di dalam kerajaannya, yaitu kerajaan surga, surga yang mulia, surga yang kekal. Jadi kita menjadi warga kerajaan Allah, yaitu kerajaan Yesus Kristus ini, itu sesuatu anugerah bagi kita. Nah, oleh sebab itu penting bahwa setiap orang-orang Kristen di sini harus merenungkan kebenaran ini hingga menjadi bagian yang sangat penting di dalam hidupnya. Jangan sampai goyah, jangan sampai ragu-ragu, jangan sampai bimbang lagi di
di dalam hidupnya bahwa orang Kristen di sini apakah masih bisa masuk neraka atau masih bisa dihukum oleh Tuhan atau masih bisa menerima kutuk atau masih bisa dikutuk atau kutuk masih berlaku atau sudah tidak berlaku lagi. Lah ini yang menjadi kebenarannya, bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib itu adalah untuk menghancurkan kutuk-kutuk, ya, untuk menghancurkan tumbal-tumbal, untuk menghancurkan ilah-ilah, untuk menghancurkan kepercayaan-kepercayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip, yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Nah, dengan demikian maka kita lebih yakin lagi, lebih pasti lagi bahwa kita orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah dibenarkan ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang punya kepastian kita akan memiliki surgawi, dan kita pasti masuk surga, dan kita menjadi umat kerajaannya. Ini penting. Yang terakhir, cukup 2 ayat pembenarannya, yaitu kita angkat dalam Efesus pasal 2 ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Terus, jadi 2 ayat ini menyatu menjadi satu bagian yang sangat otentik, ya, yang sangat jelas, bukan abstrak lagi, bukan semu, tetapi otentik, ya. Ini sama dengan identik, kurang lebih. Jadi kalau ada orang memperdebatkan ini identik ijazah, ini otentik ijazah, sama, namanya identik dengan otentik, ya sama, ya. Nah, oleh sebab itu di sini kebenaran ini adalah klop. Roma pasal 5 ayat 8 dan Efesus pasal 2 ayat yang kelima ini adalah merupakan suatu kebenaran yang menyatu, senyawa, menjadi bagian yang sangat penting. Ya, karena apa? Yang pertama, ini menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Karena apa? Kita adalah tergolong orang yang mati. Orang dosa itu adalah orang yang mati. Jadi Kristus, ya, menyatakan bahwa orang-orang yang berdosa ini adalah orang yang mati. Karena apa? Mau nggak mau harus mati nanti. Mau nggak mau harus dihukum mati, binasa, jadi kematian yang kekal. Oleh sebab itu di sini perlu adanya pembelaan di dalam penghukuman, pembelaan, yaitu di dalam dosa, ya. Seperti di sini orang yang maling atau orang yang merampok, seorang yang membunuh itu kan perlu pembela. Jadi kalau di sini ada seorang lawyer di situ membela orang yang membunuh orang yang mencuri, orang yang merampok, supaya di situ mempunyai apa? Mempunyai, ya, paling tidak identitas kebenaran, yaitu kebenarannya. Jadi bukan selalu salah, bukan dikatakan terus itu salah terus, ya. Ya, ini sama di dalam konteks kebenaran Alkitab ini sama kurang lebih. Jadi kalau seorang lawyer, ya, lawyernya itu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai seorang lawyer untuk membela, menempatkan kebenarannya orang yang salah, orang yang berdosa, orang yang seharusnya dihukum. Dia dibebaskan dari hukuman karena apa? Dirinya yang menggantikan, yaitu Yesus Kristus yang rela mati untuk menggantikan mereka supaya Elia itu masuk surga. Benar? Katakan amin. Loh, katakan amin. Nah, jadi kalau kita di sini dibela, dibenarkan supaya kita bebas dari hukuman, senang enggak? Jangan lupa, kita hidup di dalam dunia ini. Saya pernah nabrak orang tidak sengaja karena orangnya yang salah, ya, langsung mati pada saat itu di ICU. Tetapi di sini, ya, rasanya 3 hari di kepolisian saya.
tidur di bangku, ya, dirobong nyamuk, kamu belum lahir, ya, makanya nggak tahu seluk beluk saya, susah dan sedihnya orang, ya, pada saat itu. Nah, jadi di sini bahwasanya, ya, akhirnya ada pembela yang dari pihak saya bahwa saya ini memang sebenarnya tidak salah. Karena apa? Ya, orangnya yang salah. Kenapa? Pada saat itu mau belok ke gang, dia nyalip padahal dekat sekali dengan apa di depan mobil. Kemudian keserempet, dia jatuh, ketiban, yaitu motornya sendiri itu yang dibonceng pas istrinya. Akhirnya sampai di rumah sakit meninggal. Nah, itu kebenarannya di situ. Sehingga di sini tidak 100% orang yang dikatakan di situ membunuh orang itu salah sepenuhnya, tidak. Kecuali pembunuh, ya. Kalau pembunuh kan pekerjaannya cari orang dibunuh, kan. Pembunuh bayaran kan. Beda kan itu. Kalau pembunuh bayaran memang pekerjaannya yang untuk, ya, cari duit lewat dia itu dibayar, ya. Tetapi beda. Yang dimaksud Yesus Kristus di situ, ya. Yang dijelaskan pembunuh, ya, itu dengan orang yang pernah membunuh orang, ya, itu beda. Atau perampok, orang yang pernah pekerjaannya merampok, atau orang yang pernah merampok, beda. Orang yang pernah mencuri dengan orang yang pekerjaannya pencuri, beda, ya. Bisa juga mencuri kadang orang-orang itu kalau kepepet, mau nggak mau kalau uang di tangannya, itu, ya, bisa dipakai dulu. Biasanya begitu orang, ya. Saya pernah juga di situ, ya, karyawan yang pakai ada yang 10 juta dan 18 juta, ada yang, ya, 10 juta, 5 juta, kalau 2 juta, 3 juta wis tak reken, tapi ada yang 18 juta. Ya, ada sebagian yang saya bicarakan. Karena apa? Ya, itu sengaja, ya, sengaja. Ya, tetapi di sini ada dosa yang tidak sengaja, ada dosa yang disengaja. Tetapi di dalam Yesus Kristus ini, ya, tidak melihat itu dosa, apapun bentuknya, apapun permasalahannya, apapun kondisinya, apapun di situ, ya, dosanya. Tetapi Yesus melihat bahwa dia harus mati bagi semua bentuk dosa-dosa dan dosa apapun yang mereka lakukan, dan dia harus mengangkat mereka untuk membebaskan mereka dari hukuman kekal, sehingga mereka harus hidup kekal bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Dia adalah Tuhan Yesusku, Dia adalah yang punya penguasa. Dia adalah Putra Maharaja. Dia adalah Juru
perjamuan kudus pada siang hari ini bahwa roti dan anggur merupakan satu bagian di dalam kehidupanmu dan untuk menjadi kehidupan kami semua yang percaya. Oleh sebab itu roti dan anggur kami sambut di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, roti di tangan kanan kita, dan kita mengingat 2000 tahun yang lalu sebelum Yesus Kristus mati, Ia berkata dalam perjamuan malam itu, ini adalah roti adalah tubuhku, dan barang siapa yang makan roti ini akan beroleh kehidupan kekal selama-lamanya. Roti adalah lambang tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Lalu Yesus mengambil cawan dan mengangkat cawan itu. Ini adalah anggur. Anggur ini adalah lambang darahku yang akan tercurah di kayu salib. Barang siapa minum anggur ini akan mengingat kematianku. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Dia adalah Tuhan Yesusku. Dia adalah yang punya kuasa. Dia adalah
Elia, lalu kemudian akan dibawakan oleh saudara Elia untuk ibadah minggu depan, yaitu adalah Jumat ada 2 malam, hari Sabtu ada ibadah pemuda dan latihan musik. Mungkin ada pemain yang ditambahkan. Jika tidak ada, kita akan bagi ibadah kita pada terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini kami telah mengakhiri ibadah kami Tuhan. Ya Allah, yang kami akan balik kembali, yang